hari ini saya ke Terminal Tidar Magelang. Ini saya apresiasi sekali lagi, ini luar biasa. Jadi di sini mencoba membuat suatu konsep, ya, konsep baru bagaimana mengoptimalkan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi, jadwal kedatangan dan lain-lain. Memang arah ke depan pelayanan kita itu nanti bagaimana melakukan digitalisasi layanan transportasi. Jadi sekarang orang sudah mulai bisa memesan tiket dari jauh-jauh hari secara online, tidak harus datang ke tempat membeli secara langsung gitu ya. Sekarang nanti ke depannya arah seperti itu. Dan kedua, tantangan kita adalah integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini 25 Desember 2024 dalam rangka Posko Natal dan Tahun Baru 2025. Sekarang di Terminal Tidar Magelang sudah ada Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, ada Bapak Roby Kurniawan. Selamat sore Bapak, selamat datang di Terminal Tidar Magelang. Selamat sore Mas. Selanjutnya di sebelah saya sudah ada Bapak Ardono, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jawa Tengah. Selamat datang di Terminal Tidar Magelang Pak. Dan yang terakhir sudah ada Bapak Aris Mujiono, Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore dan semangat sore Mas Agung. Semangat sore. Pokoknya kita selalu semangat Mas Agung ya. Semangat Bapak. Baik, hari ini dalam rangka Posko Natal dan Tahun Baru 2025, mungkin di podcast kali ini kita akan ngobrol seputar bagaimana pengembangan kemajuan transportasi darat untuk kedepannya atau mungkin di Terminal Tidar Magelang. Dan untuk yang pertama mungkin langsung saja dari Pak Aris mungkin bisa memberikan sambutan untuk Bapak Kabalai dan Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi Bapak. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Paling tidak yang pertama kali mohon izin Pak Kaban, kami mengucapkan selamat datang di Terminal Tidar. Suatu kehormatan buat kami dikunjungi oleh Bapak Kepala Badan, termasuk juga Bapak Kabalai kita ya Bapak. Kalau Pak Kepala Balai kan bukan. Pak Kepala Balai itu atasan kita maksudnya. Atasan kita, tapi paling enggak juga selamat datang juga untuk Pak Kepala Balai juga di Terminal Tidar. Ini paling tidak satu kehormatan buat kami juga bisa hadir di ngobrol penuh inspirasi di Terminal Tidar. Ini juga mungkin sedikit kami ceritakan Bapak, kita itu mulai beroperasi setelah pasca revitalisasi itu mulai per 1 Juli. 1 Juli kita operasionalkan kurang lebih sudah hampir 5 bulan. Kita mengusung visi baru Bapak, nanti mohon petunjuk dan arahannya. Jadi yang pertama itu bagaimana Terminal Tidar itu benar-benar bisa melakukan dengan pelayanan prima kepada masyarakat, didukung dengan satu teknologi yang mumpuni. Terus kemudian yang kedua, bagaimana di Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat perekonomian, yang kedua bisa menjadi pusat kegiatan, dan yang ketiga ini bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ini adalah arahan dari Pak Kepala Balai Bapak. Jadi Bapak Kepala Balai selalu menekankan kita, kamu bagaimana sebagai seorang wasatpol bisa mengusung visi baru untuk di terminal. Karena namun izin, mungkin pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi juga, saat ini kondisi simpul yang paling perlu perhatian itu adalah menurut saya juga terminal Bapak. Terminal ini brandingnya sekarang itu kita masih kalah jauh dengan stasiun, kalah jauh dengan bandara. Nah ini bagaimana ke depan paling tidak terminal ini bisa sekelas dengan bandara ataupun sekelas dengan stasiun. Ini kita mohon petunjuk dari Pak Kaban, sekaligus mungkin nanti mohon arahan dari Pak Kepala Balai, supaya nanti harapan kita Terminal Tidar ke depan itu bisa benar-benar bisa sekelas dengan stasiun ataupun dengan sekelas dengan bandara tadi Mas Agung. Baik. Jadi mungkin pembukaan dari kita seperti itu Mas Agung ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kata sambutannya. Mungkin saya selanjutnya ke Bapak Roby Kurniawan, ya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Darat. Baik Bapak, mungkin setelah berkeliling di Terminal Tidar Magelang Bapak dan melihat sistem yang sudah ada di Terminal Tidar Magelang, kira-kira apa nih Bapak yang perlu kita tingkatkan? Termasuk visinya Mas Agung. Oh iya, termasuk visinya Terminal Tidar ke depan seperti itu kita mau arahan dari Pak Kaban. Iya. Apa yang harus kita lakukan supaya visi tadi bisa kita wujudkan di sini? Iya benar Bapak. Iya, kita mau arahan dari Pak Kaban. Kita mohon arahan mungkin terkait kemajuan Terminal Tidar Magelang Bapak. Baik, terima kasih Mas. Jadi Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu
perangkat pembantu presiden. Ya. Jadi kita sama tahu bahwa saat ini baru saja terjadi transisi kepemimpinan nasional. Namun tentunya sebagai seorang bagian yang membantu presiden dalam mengurus urusan transportasi, Kementerian Perhubungan ini memiliki tiga KPI utama. Pertama, bagaimana menghubungkan Indonesia yang dikenal dengan nama konektivitas. Kemudian yang kedua, memberikan layanan yang tentunya semakin lama diharapkan semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, bagaimana memastikan aspek keselamatan daripada transportasi ini. Nah, kita sama tahu bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terdiri dari 17.000 pulau lebih. Dan penduduk Indonesia ini masih masuk dalam 5 besar penduduk terbanyak di dunia. Dan ini merupakan suatu tantangan. Transportasi itu berperan ke dalam dua hal. Pertama, bagaimana memobilisasi orang. Kedua adalah memobilisasi barang. Betul. Jadi kita sangat concern, sangat terkait juga dengan logistik dan juga bagaimana kita mobilitas orang. Nah, pertanyaannya, kenapa orang itu perlu melakukan mobilitas? Perlu melakukan bepergian. Tentunya ini sangat terkait dengan aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya, ya. Jadi dengan adanya sebaran yang luar biasa, jadi kalau kita melihat demografi penduduk Indonesia ini 45% tinggal di Pulau Jawa, 20%-nya di wilayah Sumatera, sisanya itu di pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita melihat sebaran banyaknya pulau itu, artinya apa? Pemilihan moda-moda transportasi. Jadi pemerintah memberikan paling tidak pilihan-pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan moda-moda transportasi. Jadi ada moda transportasi darat, moda transportasi udara, perkeretaapian, dan kemudian juga moda angkutan laut. Nah, memang sebenarnya Indonesia ini ada yang berbasis land transport. Jadi yang pulaunya luas, yang penduduknya banyak, itu memang sebenarnya sangat tepat kalau kita mengembangkan land transport. Nah, tetapi karena kita juga dihubungkan oleh perairan yang luas dan kemudian antar pulaunya jauh, berarti kita juga membutuhkan yang namanya transportasi udara dan transportasi laut. Nah, untuk land transport ini ada dua pilihan, Mas. Satu, perkeretaapian, yang kedua adalah Angkutan darat. angkutan darat. Nah, kalau kita lihat ya, dulu ceritanya perhubungan perkeretaapian itu bagian dari perhubungan darat. Iya. Nah, sekarang menjadi moda tersendiri. Tujuannya adalah apa? Memberikan katakanlah opsi kepada masyarakat agar bisa memilih sesuai dengan preferensi dan kenyamanannya masing-masing. Nah, dengan kemajuan teknologi, ya, kemajuan peradaban, sekarang ini tuntutan masyarakat itu tidak hanya sekedar ada, tapi semakin lama tuntutan masyarakat itu semakin bagaimana servisnya semakin bagus, pelayanan semakin baik, jadwal semakin pasti, Kenyamanan ya, lebih Pak. kenyamanan, efisiensi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apa? Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan semua jajaran di bawahnya tentunya harus mengadopsi ini semua, harus berbenah, ya. Oleh karena itu kita menyusun suatu standar-standar, ya, mulai daripada standar keselamatan, standar pelayanan minimum (SPM), gitu ya. Kemudian standar manajemen keselamatan di angkutan darat. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya ke Terminal Tidar Magelang. Ini saya apresiasi sekali lagi, ini luar biasa. Jadi di sini mencoba membuat suatu konsep, ya, konsep baru bagaimana mengoptimalkan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi, jadwal kedatangan dan lain-lain. Memang arah ke depan pelayanan kita itu nanti bagaimana melakukan digitalisasi layanan transportasi. Jadi sekarang orang sudah mulai bisa memesan tiket dari jauh-jauh hari secara online, tidak harus datang ke tempat membeli secara langsung gitu ya. Sekarang nanti kedepannya arah seperti itu. Dan kedua, tantangan kita adalah integrasi moda gitu ya, kemudian integrasi layanan, integrasi pembayaran kedepannya.
Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kita juga. Nah, tadi saya dengar di sini sudah terintegrasi dengan angkutan perkotaannya, sehingga nanti AKDP, kemudian AKAP juga berjalan terintegrasi dengan angkutan perkotaannya, sehingga benar-benar ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk kedepannya harapan saya tentunya tadi Pak Kepala Balai maupun koordinator sudah menyampaikan kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang kita miliki. Jadi selain sebagai fungsi, sebagai operasional, layanan terhadap transportasi, juga memberikan kemanfaatan, ya, value added lainnya seperti dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan lain edukasi. Tadi saya sangat tertarik bahwa di sini akan dikembangkan sebagai salah satu pusat edukasi keselamatan bagi anak-anak, ya, bagi remaja dan sebagainya. Itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang kondisi fatalitas yang terjadi di Indonesia, angkanya itu masih cukup besar. Iya, Dan sebagian ya, disebabkan adalah di angkutan jalan, Iya. ya, khususnya sepeda motor. Nah, dengan pusat edukasi ini mudah-mudahan kita berharap kita bisa mereduce. Jadi kalau tidak salah ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya fatalitas. Yang pertama adalah human error, artinya manusianya yang memang perlu tidak mendapatkan edukasi dengan baik. Kemudian yang kedua, faktor sarananya, artinya kendaraannya yang tidak layak operasi. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Iya. Jadi 3 hal ini. Dari itu semua tentunya kita harus melakukan suatu extra effort bagaimana kita bisa meningkatkan ini semua. Nah, harapan kita dengan sinergi yang baik, dengan kolaborasi yang baik, dengan perencanaan yang baik, kita semua bisa bertekad untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya agar transportasi darat, ya, itu ke depan, ya, dengan semua mitra darat yang ada bisa lebih profesional, lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya memberikan kemudahan-kemudahan kepada para penggunanya. Saya rasa demikian. Siap. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin mumpung gitu Mas Agung, kita ada Bapak Kepala Badan Kebijakan transportasi. Iya, kebijakan transportasi, juga ada Bapak Kepala Balai, kita mau naranya juga. Kita kan udah punya konsep, terutama tadi mungkin yang disampaikan Pak Kepala Badan. Kita tuh punya konsep untuk bagaimana ke depan itu bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kita juga sudah punya desainnya gitu ya. Kita mau narahan apakah ada kemungkinan Bapak itu bisa diwujudkan di Terminal Tidar. Mau narahan dari Bapak sementara dari Pak Kepala Balai. Seperti yang kita sepakati diskusikan dulu, keselamatan lalu lintas saja. Oh siap. Tapi sebenarnya transportasi darat minimal. Oh iya. Karena tadi sebagai faktor sadar itu mengandung bukan hanya rasional, Oh iya. tapi juga sarananya. Siap. Maksud masalah tersebut juga harus keselamatan. Nah, selamat itu yang penting tindakan. Siap. Kita awalnya tugas kita di Jalan Nasional Selamatan seperti itu, tindakan yang keselamatan. Iya. Kita sendiri sudah mempunyai konsep dan sudah berikan kepada masyarakat. Siap. Jadi bukan hanya pusat pendidikan, Terutama berarti ini Pak Kepala Balai ya, mohon izin, paling tidak fungsi kita udah jalan dulu ya. Jadi fungsi kewajiban kita itu kan mohon izin, terminal itu kan satu pengawasan, pengawasan sama pelayanan. Nggih. kita ada 17 terminal Pak. Nggih. Setelah setelah dilepas, satgas sendiri ya sudah 18. Tapi 18 juga yang Demak harus terus kembali. Dari 18 tadi, kali itu mungkin ada 6 yang belum berfungsi. Yang lain juga seperti sampai fasilitas pendukungnya, insya Allah sudah seperti itu. Nah, dimana kita nanti effort semua yang kita di dalam kegiatan di sini, baik regulator, pengelola kita maupun teman-teman platform UMKM dan juga para penumpang sendiri bersama-sama mewujudkan tadi. Siap. Terminal itu memang tempat untuk yang tadi memberikan kenyamanan, kepastian perjalanan, kepastian tiket, kepastian keselamatan dan keamanan. Itu yang kita jaga, itu target kita. Dan ada juga tadi selain fungsi transportasi, ada fungsi lain yang memberi masyarakat bagi masyarakat minimal itu tadi. Siap. Mixusnya ya. Iya, seni
Nggih. Itu sudah terlaksana Pak. Di banyak ini juga terlaksana. Seperti ada kamera, budaya, UMKM, lomba-lomba e-sport dan sebagainya. Ada fashion, itu sudah jalan. Nah, bahkan ruang-ruangnya pun laris manis untuk diambil untuk dipergunakan. Iya. Nah, jadi kami sangat tentu saja sebagai yang bicara konteks Jawa Tengah akan mencoba mencari salah satu suatu standar yang bisa diterapkan untuk semua teman-teman. Nah, kembali tadi ke penerapan IT, ini memang tidak yang terdepan, Pak. Sudah kita diskusikan bersama, dan waktu dekat kita bikin timeline untuk fokus penerapan dan kekurangan-kurangnya kita tutupi tadi seperti kewajiban manifest dan sebagainya. Dasar hukum ini sudah ada ternyata tadi. Ini boleh kita kembangkan Bapak ya? Iya, nanti kira-kira kita bikin program. Siap. Jadi arahan beliau Nggih. sebelum lebaran udah ada hasilnya. Siap. Iya. Kalau gitu nanti akan kita kembangkan. Bulan lah nanti ngapain itu. Nggih. Ya mungkin sebagai kepala balai saya siap nanti untuk menerapkan ke terminal yang lain. Baik. Ini sementara itu kira-kira. Nggih, siap. Jadi mohon izin Bapak, termasuk yang kita kembangkan sistem ini, kebetulan salah satu dulu kenapa kita kembangkan sistem yang kita kembangkan itu adalah karena kejadian kecelakaan bis Handoyo di Cipali Bapak. Pada waktu itu kecelakaan mengakibatkan 12 orang meninggal. Dan itu kan saya itu teringat dengan kejadian itu Pak Kepala Balai. Yang ASDP yang di Wasatpalnya kan kena ketapang itu. Wasatpalnya Pak Rogi itu kan masuk gara-gara dia terkait dengan ini. Jadi kan waktu itu saya sempat khawatir. Kalau kendaraan itu lepas dari terminal Tidar, tanpa saya mengetahui dia laik jalan tidaknya, itu pasti kalau misalkan dia tidak laik jalan, pasti yang kena Wasatpalnya. Sehingga kami mengembangkan sistem, sehingga pada sekarang itu secara otomatis di terminal itu begitu kendaraan masuk, dia langsung mengetahui laik jalan tidaknya. Sehingga, itu mohon izin Bapak, langsung kita bisa melakukan penindakan di situ ketika tidak laik jalan. Itu salah satu. Tinggal nanti kita mau arahan dari Pak Kaban juga supaya kita bisa mengembangkan sistem itu sesuai dengan harapan paling tidak kita tidak kalah dengan kereta api, tidak kalah dengan bandara tadi. Mohon izin. Kita mau arahan untuk pengembangannya Bapak. Mohon izin. Di Iya. formulir dan cek Bapak, itu ada beberapa Romawi. Romawi 1 itu yang menentukan. Ada 4 item. Kalau nggak lulus di Romawi 1, itu dia seharusnya nggak usah dicek pun udah nggak boleh. Yang pertama STNK. Jadi kalau nggak punya STNK pasti bodong, nggak boleh. Nah, kalau kirnya expired, nggak diperpanjang juga harusnya nggak boleh jalan. Iya. Satu periksa pun udah nggak boleh, ilegal secara administrasi. Ini yang pertama administrasi. Yang ketiga jentrayek, penyimpangan dan sebagainya nggak boleh. Silakan keluar dari terminal, walaupun yang keluar dari terminal. Satu lagi SDM-nya, SIM harus sesuai. Nah, dari 4 yang administrasi Romawi 1 ini kalau nggak lulus sebenarnya dia udah nggak. Berarti harus ditambah berarti di item kita ya Pak? Pak Ya. Kepala Balai. 4 Karena kita kan cuma 2 nih. 4. Enggak, maksudnya di sistem kita. Oh, di sistemnya baru 2. Iya, baru 2. Nanti kalau misalnya Monggo, apa yang kurang? enggak, nanti mungkin dengan arahan Pak Kepala Balai nanti Di formulir dan cek kita 4 Iya. tadi. Itu produk Pak Gede, Pak Jonan. siap. Itu bisa sih dimasukkan di tambahan forum kita. Silahkan, harus itu Siap. wajib. SIM semakat Jadi STNK paling ya nggak Bapak. pengawasan di terminal Tidar itu benar-benar nanti ketat. Harusnya kan memang benar-benar yang keluar dari terminal itu benar-benar nanti ya kendaraan yang laik jalan. Persyaratan administrasi, Memenuhi syarat administrasi. teknisnya SDM-nya itu Nggih. 3 hal itu terpenuhi. Siap, tinggal kita nanti mohon izin kita menunggu arahan dari Pak Kepala Badan dan dari Bapak Kepala Balai. Kita siap mengembangkan Pak kalau dari terminal Tidar. Monggo arahan Bapak. Ya baik, terima kasih. Ya jadi memang tugas kita semua ya, Iya. memberikan layanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nah sekarang ini kita masa Nataru, kemudian gak lama lagi kita akan menghadapi angkutan Lebaran yang mungkin mobilitasnya itu akan lebih besar lagi. Nah ini sebenarnya masa ini akan menjadi masa pembelajaran kita untuk menyiapkan di momentum yang lebih besar lagi. Satu hal yang pasti bahwa kelaik operasian sarana juga tentunya harus diiringi dengan kelaik operasian sumber daya manusianya. Jadi banyak terjadi juga kecelakaan, sarananya layak operasi tetapi fatigue management untuk drivernya tidak dilakukan sehingga terjadi kecelakaan karena apa? Kelelahan, ngantuk dan Iya, sebagainya. betul. Nah, ini tentunya perlu juga dilakukan pengawasan.
Makanya tadi mungkin di sini kalau kita bisa lihat, dipastikan dulu drivernya di masa-masa penting itu bahwa mereka kondisinya sehat. Nggih. Kondisinya dia sehat, kondisinya fit gitu ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu ya, dan sebagainya. Ini perlu juga dilakukan asesmen ya, untuk memastikan bahwa selain kelaikan operasi sarana juga SDM-nya juga penting juga untuk diamati dan dicermati, sehingga memang kita memitigasi terjadinya fatalitas pada masa-masa ini. Nah kemudian untuk ke depan, selaras dengan kebijakan daripada Bapak Pimpinan, Bapak Menteri kita, digitalisasi sektor transportasi, salah satunya adalah transformasi digital ini menjadi salah satu unggulan ya dari program beliau. Oleh karena itu memang transformasi layanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan IT ini menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, kenapa ini juga dalam rangka mendukung program Satu Data Sektor Transportasi, untuk mendukung Satu Data Indonesia. Jadi kita tahu semua bahwa semua simpul-simpul transportasi itu menghasilkan data traffic, menghasilkan data potensi dan proyeksi mobilitas masyarakat maupun barang, ya berangkatnya dari simpul-simpul. Nah itu minimal data basic yang harus kita punya, dan saat ini kalau kita mencermati SPM kita, standar pelayanan minimal kita di masing-masing moda ini mungkin masih berbeda-beda. Yang paling advance dari perhubungan udara, perkeretaapian, nah kemudian peringkat 3 dan 4 ini antara laut sama darat. Ini tinggal berlomba-lomba. Nah, harapan kita nanti ke depan standar pelayanannya ini bisa sama. Jadi pelayanan darat ini harus sama kayak kelas bandara gitu ya. Jadi benar-benar orang itu bisa nyaman, ya bisa efisien, dan bisa terintegrasi dengan semua moda-moda lainnya. Ini ke depan sekalian, termasuk juga bagaimana integrasi moda dan layanan multimoda transportasi ini akan tentunya didorong ke depan. Siap. Ya, prinsip sekali lagi tentunya dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perhubungan, terutama dari BKT Badan Kebijakan Transportasi sangat berkepentingan dengan data. Jadi data itu sesuatu yang sangat esensial yang menentukan kita untuk melakukan suatu analisis, untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilakukan di Kementerian Perhubungan. Secara demikian, Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Mungkin Bapak di sini ada satu hal yang masih belum kita pegang istilahnya, administrasi dan teknis sudah. Nah, tadi Bapak menyinggung SDM itu wajib, kayak pilot kan ada punya klinik berbagai. Nah kita belum punya Bapak. Walaupun ada pemeriksaan itu sporadis ya, momen-momen tertentu, Nataru, Lebaran. Dari instansi terkait pula, bukan dari kita. Jasara Harja, Dokes Polri, Puskesmas setempat, tapi nggak lama, nggak rutin. Nah itu mungkin bisa pusat gimana itu diwajibkan harus ada. Nah, termasuk penjadian SDM-nya yang berkualitas dan berkompetensi di situ untuk direkrut juga. Bagaimana kayak kita itu satu paket tadi Bapak, administrasi, teknis dan SDM-nya. Itu yang kita belum ada ya Mas. Jaminan tadi misalnya tingkat kelelahan tadi, fatigue-nya tadi tidak terpantau, tidak terkontrol. Mohon izin. Jadi itulah semua memang kita perlu sinergi dan kolaborasi. Kita perlu sama-sama berkomitmen bagaimana kita bisa meningkatkan keselamatan transportasi. Sehingga hal ini selain dari regulator, perlu operator dan stakeholder terkait. Seperti ada Jasara Harja, pihak kepolisian, Kementerian PUPR. Kan sebenarnya kita sudah dalam pilar-pilar ya, ada pilar-pilar dalam Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Dan tentunya itu dituangkan juga dalam suatu forum kalau nggak salah ya, ada forum tingkat pusat, forum tingkat daerah yang tentunya concern sekali terhadap bagaimana peningkatan keselamatan transportasi. Saya rasa demikian Pak Kepala Balai dan Pak Aris. Iya. Baik, Aku rasa udah cukup panjang juga kita ngobrol ya. Terima kasih Pak Kepala Badan. Ini Baik, terima kasih semuanya Mitra Darat. Selamat beraktivitas. Semoga lancar dan salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya hadir di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.